Halo semua. Sekarang ini Halloween dirayakan di banyak negara, termasuk di Arab Saudi. Dan pada tanggal 30 Oktober 2022 kemarin, terjadi tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan yang menewaskan lebih dari 150 orang. Nah, sebenarnya apa sih perayaan Halloween ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, pada video ini kita akan membahas tentang makna dan asal-usul perayaan Halloween. Oke, kita mulai aja ya. Nah, perayaan Halloween yang kebanyakan dari kita tahu sekarang adalah pesta kostum menyeramkan. Mirip-mirip seperti ajang cosplay, ajang bermain kostum tokoh-tokoh komik. Tetapi, pada zaman dulu, perayaan Halloween bukan diadakan seperti itu. Ada dua teori yang menjelaskan asal-usul Halloween. Teori pertama adalah berasal dari budaya festival panen Keltik kuno di Irlandia dan Skotlandia yang disebut Festival Samhain. Perayaan ini diadakan pada tanggal 1 November dan sudah dimulai sejak malam tanggal 31 Oktober. Menurut teori ini, perayaan Samhain diadakan pada tanggal itu karena hari itu adalah titik tengah antara equinox musim gugur dan titik balik matahari musim dingin. Equinox musim gugur artinya ketika matahari berada di lintang Khatulistiwa, sekitar tanggal 23 September. Sedangkan titik balik matahari musim dingin adalah ketika matahari berada di lintang paling selatan, sekitar tanggal 21 Desember. Jadi, bisa dikatakan, tanggal 1 November adalah titik peralihan dari musim gugur ke musim dingin di daerah utara. Perayaan Samhain ini pertama kali disebut di dalam literatur Irlandia pada abad ke-9. Teori yang kedua adalah Halloween berasal dari budaya Kristen Barat yang disebut All Hallows Eve. Hallow berhubungan dengan kata holy, artinya adalah orang suci. Jadi, All Hallows Eve artinya adalah malam semua orang suci. Sejak zaman dahulu, orang-orang Kristen sudah memperingati orang-orang suci yang mati martir. Mati martir artinya adalah mati dibunuh karena mempertahankan iman atau memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Perayaan untuk memperingati orang-orang suci ini awalnya diadakan pada tanggal 13 Mei di gereja Edessa, pada hari Minggu setelah Pentakosta di gereja Antioquia, dan pada hari Jumat setelah Paskah di gereja Syria. Sekitar tahun 610, Paus Bonifacius keempat menetapkan tanggal 13 Mei sebagai hari peringatan Bunda Maria dan para martir. Kemudian, antara tahun 731 sampai 741, Paus Gregorius ketiga mendedikasikan sebuah ruangan oratorium di Basilika Santo Petrus Lama untuk relik para rasul, semua orang suci dan martir pada tanggal 1 November. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya tanggal 1 November menjadi hari peringatan semua orang suci. Naskah Martirologi Talak dan Naskah Martirologi Engus menyatakan bahwa pada tahun 800-an, beberapa gereja di Irlandia, Inggris, dan Jerman sudah mengadakan peringatan semua orang suci pada tanggal 1 November. Pada tahun 835, tanggal 1 November menjadi hari perayaan resmi di seluruh kerajaan Frank melalui dekret Raja Louis yang Saleh atas perintah Paus Gregorius keempat dan dengan persetujuan semua uskup. Jadi, bukti sejarah menunjukkan bahwa perayaan semua orang suci pada tanggal 1 November sudah ada terlebih dahulu sebelum perayaan Samhain. Seorang cendekiawan yang hidup antara abad ke-12 sampai 13 bernama Sicard dari Cremona memberitahukan bahwa Paus Gregorius ke-7
yang menjadi paus antara tahun 1073 sampai 1085 meniadakan hari raya 13 Mei demi 1 November. Sehingga pada abad ke-12, peringatan tanggal 13 Mei dihapus dari buku-buku liturgi. Gereja-gereja timur tidak memperingati Halloween atau hari semua orang suci pada tanggal 1 November. Karena mereka memperingati Minggu semua orang suci yang diadakan pada hari Minggu setelah Pentakosta. Jadi, perayaan Halloween jelas mempunyai asal-usul dari gereja barat. Tetapi, perayaan yang dilakukan oleh gereja barat bukan pesta kostum menyeramkan seperti sekarang ini. Apa yang mereka lakukan sejak zaman dulu adalah berkumpul di gereja, melakukan ibadah, menyalakan lilin, membunyikan lonceng, dan menyanyikan lagu himne untuk memperingati orang-orang suci yang sudah meninggal. Peringatan untuk mengenang orang-orang yang sudah meninggal seperti ini sebenarnya juga dilakukan oleh agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan lain. Salah satu hari raya yang diperingati di Indonesia yang secara makna mirip dengan hari semua orang suci adalah Hari Pahlawan 10 November. Jadi, pertanyaannya, kenapa hari peringatan semua orang suci yang seharusnya kusuk menjadi peringatan Halloween yang menyeramkan? Pertama, kita buang dulu bias yang berpikir bahwa semua orang barat pasti Kristen. Karena tidak semua orang barat adalah orang Kristen sejak zaman dahulu kala. Ketika 1 November dinyatakan sebagai hari libur bagi orang Kristen di suatu negara, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Kristen di negara itu? Ikut libur juga. Seperti Lebaran di Indonesia, orang-orang yang bukan Muslim juga ikutan liburan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang bukan Kristen di hari libur peringatan orang suci Kristen? Mereka tidak ikut memperingati orang-orang sucinya orang Kristen. Jadi, mereka memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, sekarang ini Halloween sudah bukan lagi hari peringatan khusus untuk Kristen, tetapi sudah menjadi hari peringatan orang-orang yang sudah meninggal untuk umum. Kita bisa melihat buktinya, orang-orang Jepang dan Arab yang jelas populasi orang Kristennya sedikit ikut merayakan Halloween. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak orang-orang Arab yang ikut merayakan Halloween itu. Menurut mereka, Halloween itu apaan? Apa makna Halloween bagi mereka? Yang pasti, bukan memperingati orang-orang suci Kristen karena mereka bukan orang Kristen. Begitu pula orang-orang non-Kristen lainnya yang ikut merayakan Halloween. Mungkin mereka akan memberikan makna lain bagi Halloween. Sehingga ada cerita bahwa Halloween adalah hari di mana arwah orang mati boleh datang ke dunia orang hidup. Padahal, itu sama sekali bukan doktrin Kristen, dan bahkan bertentangan dengan doktrin Kristen. Doktrin Kristen mengajarkan bahwa arwah orang mati tidak bisa datang ke dunia orang hidup. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya budaya-budaya non-Kristen masuk ke dalam hari peringatan semua orang suci dan menjadi Halloween. Budaya trick or treat, anak-anak menggunakan kostum dari rumah ke rumah, meminta pemilik rumah untuk memberikan sesuatu, tercatat oleh Athenaeus dari Naucratis di dalam buku Deinosophis telah ada ratusan tahun sebelum Masehi di Yunani. Tetapi, tidak dilakukan pada malam sebelum 1 November dan tidak ada hubungannya dengan peringatan orang mati. Budaya trick or treat menjadi populer di Amerika setelah banyaknya imigran dari Irlandia dan Skotlandia pada abad ke-19. Parade Kampung Halloween pertama kali diadakan di New York pada tahun 1974 karena inisiatif seorang seniman dan pembuat topeng yang bernama Ralph Lee. Sekarang ini, ada yang berpendapat bahwa itu adalah budaya yang diselipkan oleh setan agar manusia memuja mereka. Tetapi, ada lagi yang berpendapat bahwa itu adalah upaya untuk mendidik anak-anak supaya tidak takut kepada setan. Nah, karena hari peringatan semua orang suci Kristen sekarang ini sudah menjadi lebih identik dengan pesta kostum menyeramkan Halloween, banyak gereja Protestan pada zaman modern sekarang ini tidak memperingati dan bahkan menentang Halloween. Mereka tidak melihat bahwa Halloween sebenarnya adalah hari untuk memperingati orang-orang suci, tetapi melihat Halloween adalah pesta kostum menyeramkan seperti pemujaan kepada setan. Ini cukup wajar karena terjadi perpecahan antara Katolik dan Protestan. Selain itu,
orang awam yang pertama kali melihat perayaan Halloween yang penuh dengan kostum setan menyeramkan, mungkin akan berpikir bahwa Halloween adalah hari para setan keluar dari kuburan. Jadi, sebenarnya Halloween adalah hari perayaan semua orang suci Kristen Barat yang diserap oleh orang-orang non-Kristen. Dan orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa hari semua orang suci Kristen Barat berasal dari budaya pagan. Hal serupa juga terjadi pada Natal. Banyak orang yang mengira orang Kristen ikut-ikutan budaya pagan Sol Invictus. Tetapi, kenyataannya, peringatan hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember sudah ada terlebih dahulu daripada perayaan Sol Invictus. Pada zaman ini, orang-orang Kristen di Barat mengatakan Merry Christmas untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi, orang-orang yang bukan Kristen di Barat sekarang ini mulai mengubah ucapan itu dengan Happy Seasons Greetings. Oke, sekian video kali ini. Selamat Hari Semua Orang Suci bagi teman-teman yang memperingatinya. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita.